Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Isim marfu' yang ketujuh yaitu at-tawabi'. Amma at-tawabi'u fasayati bayanuha fil majrurat. Adapun masalah at-tawabi' ini akan datang penjelasannya di al-majrurat, isim-isim yang majrur. Nah, jadi mu'alif di sini tidak akan menjelaskan, menguraikan apa itu at-tawabi'. Ya, nanti di al-majrurat, di pembahasan terakhir. Baik, khulasatul asma'il marfu'at. Rangkuman isim-isim yang marfu'. Ya, isim marfu' itu ada 7 secara umum ya. Kecuali kalau yang at-tawabi' ini dibagi lagi. Baik, yang pertama ada al-fa'il. Ya, fa'il itu isim marfu' yang pertama. Yaitu isim fa'il itu terdiri dari dua. Ada isim dhahir, ada fa'il yang dalam bentuk isim dhahir, ada juga fa'il yang dalam bentuk isim dhamir. Contohnya qala Muhammadun. Ya, ini isim fa'ilnya dalam bentuk isim dhahir, Muhammadun. Ada juga fa'il dalam bentuk isim dhamir, yaitu sa'altu, tu di sini. Ya, jalasta, ta, huruf ta di sini. Dia dhamir muttasil, marfu. Kemudian isim marfu yang kedua yaitu naibul fa'il. Baik, isim fa'il ini kapan dia fa'il? Yaitu isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Kemudian yang kedua naibul fa'il. Dia isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Ya. Nah, dan menunjukkan kepada siapa yang terkena kepadanya pekerjaan. Kalau fa'il menunjukkan kepada siapa yang melakukan pekerjaan. Isim naibul fa'il juga ada dua, ada dalam bentuk naibul fa'ilnya dari isim dhahir, su'ilan nabiyyu, nabi ditanya, dhamir, dan ada juga naibul fa'il dalam bentuk isim dhamir, yaitu umirta, engkau diperintahkan, su'ilta, engkau ditanya. Kemudian isim marfu yang ketiga yaitu mubtada, al-mubtada. Begitu juga sama, ada al-mubtada dalam bentuk isim dhahir seperti Ahmadu ustadun, Aliyun ghaniyun, ya Ahmad dan Ali, ini kedua-duanya mubtada dalam bentuk isim dhahir. Dan juga ada mubtada dalam bentuk isim dhamir, huwa maridun, anta muslimun. Nah, jadi yang dipakai di sini adalah dhamir munfasil marfu'. Ya, yang sudah kita hafal, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, ini semua dalam bentuk mubtada. Nah, jadi yang mubtada itu adalah adalah dhamir munfasil marfu'. Baik. Kemudian khobar. Khobar ada dua. Nah, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Kita udah jelaskan. Yang dimaksud mufrad dalam bab khobar bukan tunggal, bukan lawannya dari musanna dan jama'. Tetapi mufrad dalam bab khobar adalah khobar yang bukan dalam bentuk syibhul jumlah atau jumlah. Ya. Khobarnya bukan jumlah ismiyah, bukan juga jumlah mubtada, bukan jumlah fi'liyah, dan juga bukan syibhul jumlah, yaitu jar majrur, dharaf dan mudhaf ilaih. Nah, jadi contoh al-waladu mujtahidun. Nah, mujtahidun di sini khabar mufrad. Al-waladani mujtahidani. Ya, dua anak laki-laki itu rajin. Mujtahidani di dalam bab khabar dia mufrad. Tetapi di dalam bab hitungan, ya, dia bukan mufrad tapi musanna ya. Nah, al-auladu mujtahiduna ya. Kemudian ghairu mufrad. Jenis khabar kedua itu ghairu mufrad. Khabar yang tidak mufrad, yaitu khabarnya dalam bentuk jumlah, apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, dan dalam bentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu jar majrur dan mudhaf dzaraf dan mudhaf ilaih. Contoh di sini. Jumlahnya mubtada khabar. Aliyun abuhu ghaniyun. Ali di sini mubtada.
khobarnya abuhu ghaniyun. Berarti khobarnya ghairu mufrad. Kenapa? Karena khobar di sini adalah jumlah ismiyah. Ya, al-maridu yad'ufu badanuh. Ya, orang sakit melemah badannya. Al-marid di sini mubtada. Khobarnya yang mana? Yad'ufu badanuh. Berarti khobarnya di sini ghairu mufrad. Karena dia jumlah fi'liyah. Abuka fil masjidi. Ayahmu di masjid. Abuka di sini mubtada. Khobarnya ya fil masjidi. Berarti khobarnya sebenarnya khobarnya di sini apa di sini tersembunyi ya, yaitu kain atau maujudun, tapi tidak tampakkan. Maka untuk pemula kita katakan aja fil masjid ini khobarnya. Dia ghairu mufrad. Ya, ghairu mufrad. Kenapa? Karena dia syibhul jumlah. Kemudian al-dharaf, dharaf ya. Itu arah, nama arah bisa amama, khalfa, fauqa, tahta dan seterusnya. Nah, contohnya di sini al-ustadzu amamal baiti. Ustaz di depan rumah. Ya, ustaz ini mubtada, amamal baiti syibhul jumlah, dia khobar ghairu mufrad. Ya. Nah, baik, kemudian isim marfu yang kelima, isim kana wa akhawatuha. Ya, dia terbagi dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Contohnya wa kanallahu azizan. Ya, Allah di sini lafzul jalalah isim kana dan dia dalam bentuk isim zahir. Ya, jadi isim kana lafzul jalalah di sini isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Kemudian kuntu maridhan. Ya, tadinya dahulunya aku sakit. Nah, kuntu atau bisa juga diartikan sungguh-sungguh di sini ya. Itu sesuai dengan konteks kita lihat arti apa cara menerjemahkannya yang tepat. Kuntu maridhan. Maka di sini isim kana adalah tu di sini. Ya, isim dhamir. Ya, tu. Nah, maridhan. Ya, jadi tu di sini bukan fa'il ya, tetapi tu di sini adalah isim ya, isim. Asalnya adalah ana maridun, kuntu maridun. Baik, berarti kana itu terbagi dua. Ada kana nakisah, ada kana tamah. Kana nakisah yaitu kana yang membutuhkan mubtada khobar. Karena kana ini hanya masuk pada mubtada khobar. Sedangkan kana tamah dia membutuhkan fa'il seperti fi'il normal yang lainnya. Bukan membutuhkan mubtada khobar. Ya, seperti firman Allah, kaifa kana aqibatul mukatsibin. Maka bagaimanakah kesudahan orang-orang yang mendustakan. Begitu juga Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Itu kana tamah. Bukan kana nakisah. Jadi kana nakisah yang butuh mubtada khobar. Yang masuk pada mubtada khobar. Sedangkan kana tamah dia tidak masuk pada mubtada khobar. Tapi dia hanya membutuhkan fa'il. Kemudian khobar inna. Isim marfu yang keenam adalah khobar inna. Ya, khobar inna juga sama seperti pembahasan khobar di atas ya. Karena asalnya khobar ini adalah khobar biasa, kemudian dimasukkan inna, jadilah namanya khobar inna. Baik, khobar inna yang mufrad, innallaha alimun hakim. Alimun ya, khobar inna mufrad, bukan jamak, bukan jumlah, bukan syubul jumlah. Innal muslimina faizun. Ya, sesungguhnya orang-orang Islam itu yang beruntung, yang akan sukses, yang akan menang. Faizun. Faizun di sini khobar inna dia marfu ya tidak. Uh, wa alamatu rafihi al-waw, tanda rafa'nya di sini al-waw. Kenapa? Karena dia jamak muzakkar salim. Dan di sini jenis apa dia? Khobar apa? Mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad karena dia bukan jumlah, bukan syibhul jumlah ya. Kemudian khobar inna yang ghairu mufrad. Uh, Inna aliyan abuhu ghaniyun. Ya, sesungguhnya Ali ayahnya kaya. Abu Hughaniyun di sini khobar inna ghairu mufrad karena khobarnya di sini adalah mubtada khobar jumlah ismiyah. Ya, innal muslimina yasumuna. Sesungguhnya orang-orang muslim berpuasa.
Ya, di sini yasumuna marfu, ya, khobar dia. Nah, kalau di eh, apa namanya yasumun ini eh, fi mahalli raf', ya, fi mahal dia. Karena di sini dalam bentuk fi'il mudhari'. Al-jar majrur begitu ya. Inna abaka fil masjidi. Al-dharf innal ustadza amamal baiti. Kemudian at-tawabi' yang mengikuti. Nah, ini yang akan dijelaskan nanti di bab majrurat. Tetapi kita dijelaskan nama-namanya aja di sini, yaitu na'at man'ut. Ya, ini sebagian mungkin udah belajar na'at man'ut. Ja'al waladul mujtahidu. Telah datang anak laki-laki yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Al-mujtahidu di sini dia marfu. Kenapa marfu? Dia na'at. Marfu. Kenapa marfu? Karena man'utnya marfu. Nah, jadi eh, ini isim marfu yang ke berikutnya itu na'at. Ya. Ataf. Ja'a Aliyun wa Hasanun. Telah datang Ali dan Hasan. Hasanun di sini ataf. Kenapa? Karena ma'tuf alaih di sini Aliyun marfu, maka dia juga marfu. Ya. Ali di sini kan sebagai fa'il ya. Ja'a Aliyun. Marfu dia, fa'il marfu. Terus Hasanun kenapa marfu? Karena dia mengikuti Ali di sini. Ya, kemudian taukid. Taukid itu penegas. Ja'al amiru nafsuhu. Telah datang pemimpin itu dia sendiri, bukan wakilnya. Dia sendiri yang datang. Nafsuhu di sini taukid penegas. Ya, kenapa dia marfu di sini taukid ini? Karena dia mengikuti muakkadnya, yaitu al-amir. Al-amir di sini kenapa marfu? Karena dia fa'il, ya tidak? Fa'il, dia marfu. Taukid mengikuti ini, mengikuti fa'il. Ya, berarti dia marfu juga. Kemudian badal. Ya, Ja'a Muhammadun Rasulullahi. Telah datang Muhammad Rasulullahi. Ja'a Muhammadun. Muhammadun di sini marfu sebagai fa'il. Kemudian Rasulullah kenapa marfu di sini Rasulu? Ya, karena dia badal. Badal itu pengganti. Misalnya kalau kita hapus Muhammad, Ja'a Rasulullah sama, ya kan? Atau Ja'a Muhammadun sama. Berarti Muhammad dan Rasulullah ini orang yang sama. Bisa dipakai salah satunya. Maka kalau salah satunya dihapus, yang lain menggantikan. Itulah dinamakan dengan badal. Rasulullah di sini sebagai badal dari kata Muhammad. Jadi dia mengikuti dia. Ya, mubdal. Ya. Baik, at-tamrin latihan. Uzkur anwa al-marfu'ati fima ya'ti. Sebutkan jenis-jenis isim marfu dari kalimat-kalimat berikut. Coba perhatikan kalimat-kalimat ini. Ya, ada masing-masing kalimat ini ada isim marfu. Nah, perhatikan dari jenis yang mana isim marfu itu. Idza kana al-ma'u qullataini. Nah, al-ma'u di sini ya isim marfu. Dari jenis apa dia? Wasanaduhu dha'ifun. Nah, sanaduhu dha'ifun. Dua-duanya marfu sebagai apa? Nah, baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.